hati-hati, tetap waspada. Ya, tetap waspada. Jadi pokoknya kayak waktu itulah kasus apa itu dulu yang pernah suaranya nggak seperti tadi. Kenapa yo? Ada apa? Di ruko gereja GKPS Bandung. Nah itu. Tuh GKPS Bandung. Tuh katanya. Ngeri ya mereka ya. Apa nih? Kenceng kok. Gedein berarti yang volume kamu. Berarti ngeri banget mereka ini semua. Di tempatku suaranya aman. Nah ya aman. Bagus kalau aman. Si M ku undang dia nolak. Lagi urusan deh, ada perlu berarti deh si M ini. Aman kan? Aman suaranya? Aman. Jangan lupa absen yang ini ya. Lop oren. Nanti ngeri juga ya. Kuat cok. Lagi apa ini? Ini pokoknya ingatkan sama teman-teman yang lain kalau mau merayakan Natal tetap hati-hati, pengamanan. Jangan lupa pengamanan metal detektor itu kayaknya penting ya. Apa namanya itu yang ini Mokondo. Ini berita terbaru ya. Diduga temuan BOOM ya di daerah Jawa Barat. Hati-hati kalian, hati-hati. DKI juga hati-hati. Tetapi sebenarnya ya, yang kalau merancangkan kejahatan seperti itu ya, kayak bawa GKPS, ya kan? Oh, dekat gereja ortodok, serius? Gerejaku, woi, dekat gerejaku. Wih, seru kalian. Yang di mana, woi? Astaga Tuhan. Coba, kok hati-hati lah, woi. Kok bisa? Di GKPS Bandung ya. Yes, kasihan woi. Mana nih? Ini masuk antara ini. Tetap waspada ya teman-teman ya, ingat ya. Tapi itu tadi yang aku bilang ya. Kalau orang merancangkan kejahatan itu paling itu kan cuman berapa ya. Tapi jangan lupa kalau kalian merancangkan kejahatan, lihat apa yang terjadi kepada masyarakat di Aceh, di Sibolga, yang di mana lagi tuh? Di Sumbar ya, Sumatera Barat ya, yang lagi kena bencana. Nah, hati-hati. Jangan sampai Tuhan yang langsung menghukum kalian, karena bencana alam itu bukan bentuk kejahatan, tetapi itu adalah bentuk peringatan dari Tuhan untuk kita supaya kita itu lebih berhati-hati. Ya, kalau manusia yang mengancam, merancangkan yang jahat itu nggak masalah, tetapi berhati-hati kalau Tuhan sudah murka. Karena kalau manusia yang marah, berapalah sanggupnya yang bisa dia lakukan. Tetapi kalau Tuhan sudah marah, tuh, jadi ingat-ingat aja itu, jangan sampai nanti Tuhan yang membalaskan. Begitu loh. Ingat ya, Tuhan itu nggak pernah tidur. Jadi hati-hati kalian. Natal itu apa? Natal itu memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Mana pernah Edis bilang boleh poligami nih? Agatha setuju sama Edis Oten boleh poligami ya? Nggak nyambung. Pernah bilang orang Kristen boleh poligami? Sejak kapan? Tunjukkan sama saya videonya kalau ada. Gak usah kalian aneh-aneh ngarang-ngarang. Mana ada Oten bolehkan poligami? Nggak ada dalilnya. Ngarang aja kamu. Namanya ngarang. Boleh apaan? Nggak ada. Boleh.
Temannya. Apa ini? Setuju? Nggak ada ah, nggak ada. Kalau kalian nunjukkan video-video potongan, ya, kalau kalian nunjukkan video-video potongan, itu nggak laku sama saya. Kalau video-video potongan kayak gitu aku nggak percaya, say. Ya, harus full. Kalau bisa tuh 2 jam kayak si Juli. Ya, kalau kalian tunjukkan selama 2 jam kayak videonya si Jule, baru aku percaya. Ya, kalau potongan-potongan kayak gitu aku nggak percaya. Nggak ada. Di dalam iman Kristen itu semuanya tidak ada. Tidak ada mengizinkan poligami. Banyak video Edi setuju poligami. Halah. Mana? Kalau ada ayatnya tunjukkan. Tunjukkan ayatnya. Oten dibolehkan poligami. Nggak ada ayatnya, itu nggak ada. Itu jangan langsung membela Edis, pernah dia bilang gitu. Ya tunjukkan dulu. Saya hanya mengatakan dari iman Kristen tidak ada mengizinkan poligami. Ya. Atau kalian sudah percaya bahwa Daud itu adalah Kristen? Atau kalian sekarang sudah percaya bahwa Abraham itu Kristen? Kalian sekarang sudah percaya bahwa Salomo itu Kristen? Loh, Kristen itu apa? Loh, kalian ke situ dulu. Jangan suka ngehalu. Mana ayatnya yang mengatakan diizinkan poligami? Mana ayatnya? Gak ada. Itu dosa. Makanya semua raja-raja itu dihukum. Bahkan dalam prakteknya pun orang Kristen gak ada yang poligami. Ya karena memang tidak diizinkan. Ah, ngarang kau. Aku bukan mau membela orang ya. Aku tidak membela siapapun. Tetapi aku hanya menyatakan atau meneruskan apa yang diajarkan dalam iman Kristen. Aku gak peduli siapa orangnya. Tapi dalam iman Kristen tidak ada yang mengizinkan poligami. Itu yang harus kalian tahu. Aku nggak butuh nggak perlu kali aku ngebela si A, si B, si C. Aku bilang ya, aku live itu nggak ada urusannya sama orang lain. Ya, roomku, aku bertanggung jawab atas roomku. Nggak pula aku bertanggung jawab atas room orang. Capek kali aku ngurusin room orang. Aku hanya bertanggung jawab terhadap roomku sendiri. Ya. Jadi kalau ada room orang bilang A, B, C, D, itu urusan dia, bukan urusan saya. Saya hanya meluruskan apa yang kalian salah pahami dalam iman Kristen. Ini, room saya itu. Seperti itu. Gak pula aku ngurusin pernyataan orang. Kan gini ya teman-teman, aku selalu mengatakan kepada kalian. Yang saya lakukan di room saya, ini adalah meneruskan ajarannya para rasul. Meneruskan ajaran yang memang sudah ada di zamannya para rasul gitu. Jadi kalau ada ajaran-ajaran yang bukan berasal dari para rasul, saya tidak bertanggung jawab untuk itu. Saya tidak pernah mempertanggungjawabkan ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran melenceng. Itu saya pastikan kepada kalian. Kenapa? Karena pengajaran saya ini ada sanatnya, ada mata rantainya dari yang paling atas. Jadi nggak bisa sembarangan gitu. Bikin ajaran-ajaran baru muncul 20 tahun, 10 tahun, 100 tahun nggak pakai di sini. Gitu ya, teman-teman. Dan tugas saya juga bukan mau meluruskan komal-komal orang. Capek kali aku ngurusin komal orang. Komalku aja yang ngurusin. Jadi kalian juga ya yang bernarasi di sini ya. Kalau kalian mau bertanya aja. Tetapi jangan bawa pernyataan orang kayak tadi Ezra Sorus. Saya nggak kenal Ezra Sorus siapa. Apa ajaran dia saya nggak tahu. Yang pasti itu bukan berasal dari para rasul, saya nggak akan ikutin. Udah sholat Jumat bun. Udahlah, udah lewat tadi. Itu udah jam berapa ini? Itu ya, tonton dulu videonya berseliweran. Nggak perlu. Saya bilang nggak perlu saya menonton yang seperti itu. Saya ini sudah punya ajaran. Saya sudah menerima ajaran yang apostolik. Memangnya saya perlu sama ajaran-ajaran baru? Saya
Saya tidak peduli dengan ajaran baru sidang ilahi, saya tidak peduli dengan ajaran baru rapture, ajaran yang kita katanya manusia nanti kayak Casper, berarti nggak ada kebangkitan. Saya nggak peduli sama ajaran-ajaran gitu. Yesus yang adalah Bapa, saya nggak ada urusan dengan ajaran gitu. Iya, kami sudah dapat ajaran itu dari para rasul. Gitu ya. Maafkan tadi saya Bun, nggak perlu dimaafkan, nggak apa-apa. Saya cuman hanya mempertegas kembali saja. Room saya ini tidak terkait dengan room orang. Dan room saya tidak pernah terafiliasi dengan room siapapun. Saya katakan, saya ini mainnya tunggal. Saya hanya membawa narasi dari gereja saya. Bahkan bukan narasi dari diri saya. Kakak percaya reinkarnasi nggak, Kak? Nggak. Karena belum ada bukti reinkarnasi itu apa. Ya, reinkarnasi itu kan ajaran Buddha. Ya. Nah, bagi mereka saya hormati itu sebagai pemahaman dalam iman mereka. Tapi pada faktanya itu tidak pernah bisa dibuktikan. Reinkarnasi itu tidak pernah ada. Seperti itu. Karena aku belum pernah ada nemu manusia terus dilahirkan kembali jadi anjing, jadi monyet. Nggak pernah. Nggak pernah ada. Bahkan ada manusia yang dikutuk jadi kera pun nggak ada itu sampai. Kalian jadi kadrun nggak usah ikut. si Balwin ini ngeri kali. Gitu bang. Jadi kalau kamu tanya reinkarnasi itu percaya, tanyakan kepada orang Buddha. Karena saya tidak menganut itu. Sun Gokong segala macam saya enggak. Ya Tuhan memberkati kita semua. Dan tetap ya aku masih menghimbau waspada untuk teman-teman yang merayakan Natal. Ini banyak sekali orang kepanasan. Ngerayain Natal aja ngamuk. Ngerayain bukan merayakan, merenovasi gereja aja ngamuk. Nggak siap Balvin. Iya kan? Kenapa kalian ini suka banget kepanasan? Apa perlu mau diademkan Tuhan Yesus juga pakai air? Banget Balvin. Ya. Nih kalau kalian suka panas ya, nanti Tuhan Yesus nurunkan air bah mau. Giliran musiknya iya mama itu bahkan mereka berlindung di gereja tuh, apa nggak malu itu. Iya, jadi jangan gampang panas ya. Nanti kalau Tuhan datang dengan airnya, nanti kalian di laundry cemana. Ya amit-amit cabang bayi. Iya. Ya. Tuh, orang-orang banyak yang berlindung di gereja malahan gereja dilarang-larang gitu. Mau di laundry? Aku sih enggak ya. Kayaknya udah kalau kita sadar ya, amal ibadah kita pun belum banyak. Gak usah lah sok-sok keras gitu. Masa kejahatanmu lebih banyak daripada kebaikanmu? Ih, yakin kau? Udah siap? Ya, semangat menyambut Natal untuk kita semua dan tetap waspada, tetap dingin hati gitu. Bagaimana pandangan kakak sama kasus di Pantai Bondi? Nggak tahu aku Pantai Bondi, aku nggak ngerti Pantai Bondi itu apa. Nggak paham saya. Se. Bentar. Udahlah, ini aja lah, aku pun nggak paham ini. Salam juga, Kak. Oh, apa nih? Kadrun ISIS nembak di pantai itu? Nggak tahu aku. Pantai di Aussie yang oh, yang itu. Ya. Shalom Eagle Top. Ya, tanggapan aku gini ya. Setiap orang itu kan punya kebebasan seperti yang diajarkan, tahu Bang, yang di Australia.
seperti yang diajarkan Tuhan Yesus ya, bahwa setiap orang itu memiliki kehendak. Ya, setiap orang diciptakan punya kehendaknya masing-masing. Mau berbuat dosa, mau nggak berbuat dosa, itu kembali lagi kepada diri kalian. Tapi satu hal yang kita harus tahu, jadilah kehendakmu seturut dengan kehendak Allah. Kehendak Allah itu apa? Menginginkan semua orang diselamatkan, menginginkan tidak ada yang binasa. Jadi kalau ada seseorang yang menginginkan kebinasaan terhadap orang lain, maka itu berasal dari si jahat. Begitu. Ya kan? Benar gak? Makanya perlu bagi diri kita sendiri itu untuk selalu introspeksi diri ya. Untuk apa kamu menginginkan kematian orang lain? Padahal setiap orang kan bakalan mati toh. Ya kan? Ada nggak manusia di dunia ini yang nggak akan mati? Elia dan Henok aja nanti akan mati menjelang hari penghakiman. Gitu. Jadi kalau ada seseorang yang menginginkan kematian orang lain, kamu itu melakukan hal yang sia-sia. Kamu hanya mempercepat kematian seseorang. Karena semua orang itu akan mengalami kematian supaya dia bisa dibangkitkan. Jadi untuk apa? Untuk apa kalian itu menginginkan kematian atas orang lain? Gak sabaran banget. Ikuti cara kerja alam gitu loh. Ikuti cara kerja Tuhan. Ya. Biarkan alam ini yang mengseleksinya gitu. Nah, apakah tidak ada rasa empati di dalam dirimu sebagai seorang manusia? Harusnya ada. Harusnya ada. Tetapi ingat itu tadi ya. Setiap orang diberikan kehendak bebas. Setiap orang ditetapkan mati satu kali lalu dihakimi. Kalau kita tahu dan sadar bahwa setiap orang itu mati dan akan dihakimi, maka lakukanlah hal yang terbaik. Dan bagi orang Kristen pun, kematian itu adalah suatu keuntungan bagi kita. Kenapa? Karena di dalam Kristus, sekalipun kita mati, ya, kita akan tetap hidup. Kita akan dikatakan hidup. Sekalipun mati. Gitu. Tiap-tiap orang itu juga menanggung tanggungannya masing-masing. Ya, kalau kamu menabur yang baik, kamu akan menuai yang baik. Kalau kamu menabur yang jahat, ya kamu akan menuai yang jahat. Oke. Mungkin itu aja dari aku tentang tanggapan yang peristiwa yang di Australia itu ya. Apa sih yang spesial dari itu semua? Karena semua juga orang bakalan mati gitu. Dan setiap orang juga dihakimi. Jangan takut karena Tuhan Yesus itu adalah hakim yang adil. Kalau kita sadar penuh bahwa Yesus adalah Tuhan yang adil, yang dianiaya itu akan mendapatkan keadilan. Mereka akan mendapatkan penghiburan. Yang menganiaya pasti akan mendapatkan hukuman. Mereka bangga bisa bun-bun Wahyudi. Ya gak apa-apa. Itu kan kebanggaan iblis. Mencelakai orang lain kan kebanggaan iblis. Bun, kenapa nggak berani naikin Mikana sampai dia udah menghujat bunda? Ya biarin lah, yang penting jangan saya yang menghujat. Gitu ya. Bukannya saya nggak berani, saya dulu juga diturunkan sama dia. Jadi kalau ada yang bilang kenapa nggak berani naikin Mikana, saya lebih tepatnya males ribut. Saya orangnya nggak mau ribut. Ngapain ribut? Kurang kerjaan. Orang nggak berilmu kok diajakin ribut. Nggak mau ribut sama orang bodoh. Itu yang saya harus kasih tahu kepada kamu, Nathan. Ya, si Nuraya. Ngapain saya harus ribut dengan orang yang nggak berakal? Nggak ada penting-pentingnya ini. Hah? Apa? Ini nih, mana HP-nya? Nih. Dah. Bun, tolong jelaskan kalau laki-laki lajang menikahi gadis lajang tapi gadis ini punya masa lalu yang tidak baik. Ampuni. Loh, kamu gini. Kalau kamu tahu dia punya masa lalu yang tidak baik gitu kan, ya kamu harus cari tahu dulu. Nah, ribet. Ya. Gini, Mokondo Sawit ya.
Pernikahan di dalam iman Kristen itu harus sepadan. Itu yang penting, sepadan. Menurut kamu sepadan nggak dia dengan kamu? Itu. Atau dia belum selesai dengan masa lalunya, kamu udah siap belum untuk itu? Mau kondo sawan, sorry, bukan sawit. Ya, kamu sudah siap dengan masa lalunya? Itu dia. Atau dia sudah selesai dengan masa lalunya? Kamu harus cari tahu itu. Karena perkawinan itu adalah awal mula penderitaan. Ingat ya, di dalam iman Kristen menikah itu hanya 1 kali. Gitu. Jadi kalau dia belum selesai dengan masa lalunya, kamu pun belum siap dengan masa lalunya, jangan dinikahi. Ya, kamu harus menikahi yang sepadan. Artinya apa? Ya sama-sama kalian ini sama-sama sudah selesai dengan masa lalu. Gitu. Lebay, apa tuh? Suaranya kecil, Kak. Besarkan inimu. Ini aku udah besar banget loh suaranya. Awal penderitaan lalu menderita selanjutnya. Iya, pernikahan itu nggak seindah drama Korea, betul ya kan? Nggak ada yang di TV-TV itu, nggak ada itu sayang. Ini pertanyaan teman saya yang lajang. Iya, itu dia ya, kamu harus siap dengan masa lalunya atau dia sudah selesai dengan masa lalunya. Nah, karena gini, orang yang selalu sibuk dengan masa lalunya ini nggak bisa menatap masa depan. Saya katakan itu. Jadi kalau kamu mau menjalani masa depan, ya kamu harus sudah say bye terhadap masa lalu. Tuh, pernikahan itu manis 1 bulan aja, iya, karena uangnya cukup untuk 1 bulan. Kalau uangnya cukup untuk puluhan tahun, nggak ada masalah itu sayang. Semua bisa dibicarakan. Patah-patah bun dia ya. Ini ya kali ya, apa namanya, sinyal aku ya. Itu. Udah aman. Iya, jadi untuk yang bilang manisnya 1 bulan, itu terlihat dari isi rekeningmu sayang. Karena rekening itu menentukan kamu bahagia atau tidak. Semua bisa dibicarakan ya. Seperti itu. Masih ingat masa laluku pernah penyesalan tidak bisa memiliki Agnesmu. Allah. Lah, lebay kali kok ke Agnesmu. Agnesmu aja nggak kenal sama kau. Memang kau Fata Morgana kau. Hari Natal yang tepat tanggal berapa? 25 Desember sayang. Gitu ya. Banyak duit yo tetap lama, enek dikit lihat mukanya. Kalau banyak duit enek nengok mukanya, oplas. Nggak ada kata bosan nengok muka, nggak ada bosan enek. Selama duit kau banyak, mukamu ganti entah apa ganti. Biar nggak enek dia. Tinggal kau tanya laki kau, yang kamu mau model muka kayak apa? Oplas kau. Ada sayang ya, masalah itu jangan dicari-cari ya kan. Kalau 7 Januari siapa itu yang merayakan Natal 7 Januari? Orang stres itu. Natal itu 25 Desember. Bedanya kan kau kalender baru, aku kalender lama. Itu kalau itu tetap 25 Desember, nggak pernah ganti. Natal itu adalah perayaan tetap, nggak berubah itu. Itu ya, nggak dapat Agnesmu, Aisyah pun boleh pun gas. Oke, apa lagi pertanyaan kalian? Jangan ngehalu banget ya. Ini yang bilang Agnesmu ini terlalu halu. Orang kalau terlalu halu pun bang, nggak baik untuk kesehatan. Nggak bagus gitu. Kaos yang dipakai berapa? 1. Tambah cantik kamu Nona Agatha. Aku ini sebenarnya nggak tambah cantik ya, aku memang dari dulu cantik, tetap cantik
Jadi nggak pernah aku nambah-nambah cantik. Aku dari dulu kayak kayak gini aja aku. Hanya mempertahankan kecantikan, asik. Kalau perayaan Natal di luar 25 Desember, apa ya kan? Apa ya kan? Apa sih? Apa ya kan? Apa? Maksud saya nggak harus lupa dengan masa lalu loh Kak Agatha. Masa lalu itu mana bisa kau lupakan, kecuali kau lupa ingatan. Ingat ya, semua kenangan yang kalian lalui itu tersimpan di dalam roh kalian. Jadi nggak ada orang yang bisa lupa. Nggak ada, kecuali ya kau memang tiba-tiba kau ini kejedot kepala kau, oh kayak di sinetron, kamu siapa mas? Terlahir kembali ya, kayak CEO di Dracin itu ya kan, dia bereinkarnasi kembali membalas dendam ibunya kayak gitu. Nggak ada. Jadi masa lalu itu hanya untuk diingat-ingat sesaat. Nggak perlu kau hidup juga di masa lalu. Kenapa? Karena nggak ada manusia yang bisa hidup di dalam masa lalu. Bisa nggak kamu hidup di masa lalu? Nggak ada. Bisa nggak kamu hidup di masa depan? Nggak ada. Siapa yang bisa hidup di masa lalu dan di masa depan dan yang hari ini? Cuman Tuhan Yesus. Gitu ya. Pengikut Nikolaus, apa maksudnya Bunda? Nggak ada. Nikolaus itu kan Santo Nikolaus yang diplesetkan menjadi Santa Claus. Pengikutnya nggak ada pengikut Santo Nikolaus. Semua oten itu pengikut Yesus yang diajarkan melalui Rasul. Udah nggak ada cerita lain saya. Temannya. Ingat ya, hati-hati pas mau merayakan Natal itu hati-hati. Ini mulai ada teror-teror terjadi. Masa lalu yang ku maksud Bunda ngerti nggak Bun? Apa itu? Debat sama saya Mbak, kalau kalah gua masuk Kristen. Enggak lah Bang. Enggak, orang Kristen itu nggak boleh percaya kepada Yesus jalur kalah debat. Orang Kristen itu bukan umat kalah. Masa kau gara-gara kalah debat masuk Kristen? Berarti kau mau bilang kami umat kalah? Enggak lah. Jangan pernah masuk Kristen kau. Enggak. Cuman gara-gara kekalahanmu. Kami ini umat pemenang. Sempet pula umat kalah kayak kau ini jadi umat pemenang. Enggak. Ada orang masuk ke agama Kristen dari jalur kalah debat. Bikin malu. Nah, kau hidup aja dengan hidup kau nggak perlu masuk Kristen ya. Memang kau umat kalah, nggak usah kan kalah debat, kalah iman kau. Nggak ada. Kami tidak merekrut anggota yang kalah, anggota loser, pecundang seperti kamu memang umat pecundang. Ada pula kalah debat masuk ya. Kau kira umat Kristen itu kayak si Richard Lee, kalah di pengadilan pindah agama, kalah laku skincare pindah agama. Itu itu umat kau. Iya, kalah pamor pindah agama. Orang Kristen nggak kayak gitu. Itu umat kalian, maaf ya, nggak level kami itu. Bisa-bisanya kau kira iman Kristen kayak gitu? Sorry ya. Apa kasus-kasus apa lagi tuh? Kalah menang proyek pindah agama itu ada, itu aku kenal itu. Gara-gara kalah proyek pindah agama. Kalah debat ini, kalah laris skincare pindah agama. Aduh, siapa Bun? Ya, nggak boleh. Iya, kayak Ruben. Aduh, kenyataan Kristen banyak yang masuk Islam, gimana itu? Harusnya kamu jadi mayoritas dong. Kalau dikatakan ya UUG,
Kalau Kristen banyak yang masuk Islam adalah kenyataan, harusnya nomor 1 di dunia ini bukan Oten. Harusnya kamu, Islam agama paling mayo. Kehaluannya Kristen banyak masuk Islam, gimana tuh, harusnya gitu. Nggak apa-apa, kalau kau halu nggak apa-apa, kami aman. Ya gini aja Yuyuji, kalau memang makin banyak yang pindah ke agama kamu, ya buktikanlah. Ya gitu aja, ngapain ribet kan. Kalau memang betul banyak ya, katanya Eropa banyak mualaf, kono di mana-mana, harusnya persentase kalian itu lebih tinggi dong. 2, berapa miliar kita, kamu baru 1, berapa miliar ya. Harusnya prosentasenya itu ya, kamu paling atas. Kita pakai otak di sini sayang, bukan pakai kebohongan. Ini bukan room pakai emosi itu ya. Ya, semangat menyambut Natal Bang Onden. Yuyu. Iya, harus kau buktikan sayang. Jadi kalau kamu memang jago, ya buktikan. Bukan pakai tafsir Kak. Iya, jangan seperti itu. Faktanya berita dunia, banyak umat di dunia memeluk Katolik. Memang iya. Jadi udahlah, kita tuh logis aja bicara, itu fakta, kenyataan. Kamu halusinasi kok dijadikan kenyataan. Islam yang masuk Kristen jangan kayak gitu. Nah aja banyak yang masuk Kristen, iya. Padahal agama yang duluan masuk ke Cina itu Islam ya kalau nggak salah ya. Islam itu lebih dahulu masuk ke Cina. Tapi kenapa banyak kan Kristen ya? Kau udah mencuri start pun tetap kalah. Udah curi start juga kalah. Aduh Tuhan. Nggak, betul kau ini memang. Ketawain aja. Iya benar, nggak laku. Cong cing. Ada itu pakai bahasa. Iya, tapi kenyataannya gini ya. Ini fakta ya. Mudah-mudahan bos muda juga dengar ya. Faktanya adalah Islam masuk Islam. Contoh Dayak Mu'alaf ya, Islam masuk Islam itu udah B aja. Udah biasa itu, gak apa-apa, udahlah, aman itu. Ya kayak gitu. Ya, yang dibayar sama anak-anak api juga kan gitu kan, mualaf ya, padahal ya memang agama dia. Ada lagi siapa namanya yang sama si Lina Wijaya tuh, jadi dia tuh emang dari RT sebelah, pura-pura masuk Kristen biar dia dikatakan mualaf ya, karena memang dia imannya Islam dari dulu. Apa namanya tuh pacar sempet ini dekat sama si Lina itu, siapa aku nggak inget aku. Nah itu yang aku tahu itu ya kan. Ada pula cecak di dinding bergabung mengikuti kreator. Iya, jadi dia itu sengaja ya cuan. Pakistan, Iran, Arab Saudi, Cina kelak jadi negara, kita aminkan aja lah Rafael ya. Karena gini ya, sebenarnya kita itu nggak perlu banyak-banyakan Kristen, banyak-banyakan agama apa ya, karena tujuan semua orang percaya kepada Yesus itu adalah selamat. Artinya kalau Kristen artinya apa? Diselamatkan. Itu dari gelap menuju terang. Jadi sebenarnya bukan masalah gaya-gayaan, lebih ke mayoritasan atau lebih besar mana gitu. Karena ini tadi kehendak Allah menginginkan tidak ada yang binasa. Ya, kualitasnya itu sebenarnya kalau mayoritas pun ya, kalau nggak ada kualitasnya
Untuk apa? Iya dong, untuk apa? Sekarang kita lihat aja ya, contoh-contoh yang paling real di Konoha aja. Coba, yang paling banyak mendapat penghargaan, yang lebih banyak bisnis besar itu siapa yang pegang? Di Konoha aja, nggak usah jauh-jauh. Walau Oten itu minoritas, bisa dibilang minoritas ya kan. Tetapi kamu lihat, yang cerdas-cerdas itu yang mana? Kualitas. Sebenarnya itu sih. Banyak pun mereka, kualitasnya sih. Itulah. Iya. Makanya banyak-banyakan itu nggak penting, say. Nggak ada faedahnya. Tapi satu hal yang harus kita ingat ya. Ingat, kita semua bakalan mati. Dan pastinya kita itu pilih Tuhan supaya Dia bisa membangkitkan kita setelah kematian. Itu yang harus kita ingat, masing-masing manusia adalah kita semua nanti akan mengalami kematian. Jadi kalau kita sadar bahwa kematian itu pasti, dalam Kristus pun kebangkitan itu pasti. Salam Bang Alifur. Ya kan? Jadi nggak usah kamu tuh terlalu sibuk sekali dengan dunia, perkara-perkara dunia yang sebenarnya nggak mampu kita kendalikan. Gitu. Mati tubuh ya, iya. Ya karena memang yang bisa dimatikan oleh iblis itu ya cuma tubuh. Tetapi membinasakan jiwa, mematikan jiwa, itu hanya Tuhan Yesus yang bisa. Paham gak kalian? Kalau mati badan, ular kobra juga bisa. Makanya ayat di Alkitab dikatakan apa? Janganlah kamu takut terhadap yang bisa membunuh tubuh, tetapi takutlah kamu kepada yang bisa membinasakan baik tubuh maupun jiwa. Itu sebenarnya yang penting itu, say. Biar kalian tahu, yang penting itu. Iblis itu nggak bisa membunuh jiwa, nggak bisa membinasakan jiwa, dia nggak bisa. Ular kobra juga nggak bisa membinasakan jiwa. Siapa yang bisa membinasakan jiwa? Hanya Allah yang benar, hanya yang punya kekuatan, hanya yang sifatnya ilahi. Karena jiwa itu berasal dari Sang Ilahi. Contoh kecil bun, dari 280 juta umat di Indonesia cuman satu yang tembus masuk UFC, itu Uten. Nah, iya. Itu yang bawa itu kan, yang bawa bendera Oten itu contoh kecilnya. Tapi Yesus kok binasa? Mana Yesus binasa? Gimana kamu bisa mengatakan Yesus binasa sementara kamu tiap tahun libur untuk merayakan kebangkitannya? Ini loh, Yuyuji. Bagaimana kamu mengatakan Yesus binasa sementara tiap minggu kamu libur merayakan kebangkitannya? Itu kamu tolak itu. Kamu itu minggu diliburkan karena Yesus bangkit. Makanya kalau pakai kalender Oten itu pahami dulu kalender Oten. Tuh, kalender Gregorian. Makanya besok-besok kau pakai kalendermu sendiri. Saya bilang, pengguna kalender itu banyak yang nggak tahu makna dari kalender itu. Makanya kau jangan sok-sokan pakai kalendernya Oten. Inilah ya, bangsa-bangsa yang sok-sokan ikut kalender Oten, tapi dia nggak paham. Minggu itu diliburkan karena Yesus itu bangkit, cok. Kasih tahu sama pemerintahmu, jangan pakai kalender Gregorian. Pakai kalender agama kau, biar paham kau. Kalendernya agama Kristen ini yang kau pakai. Makanya kau ikut-ikutan kan libur kau hari Minggu. Tapi kau nggak paham ini, iman ikut-ikutan. Ini aja nggak pernah dipikirkan dari pihak agama kau. Ulama aja nggak pernah mikirkan ini sampai detik ini. Coba kau bayangkan itu. Salam Eli, salam.
Nah, makanya aku bilang main pakai aja lo kalender. Nggak apa-apa. Kalian kan nggak pernah mikir sampai situ kan? Iya, kalian nggak pernah mikir sampai situ. Malah kalian bikin kalender kami, terus kalian modifikasi. Jangan pakai kalender Gregorian. Coba bisa nggak Konoha pakai kalender dari agama kalian? Kalau dipakainya itu nggak ada itu minggu sebagai libur. Nanti kalian disuruh hari Minggu sekolah, mau kau? Iya, ikut merayakan mereka. Tuh. Coba tengok. Tebak agama apa ini? Lambang Abimanyu ini. Emang umat menyusui nih, umat. Coba kau tanya dulu mamamu atau istrinya tetanggamu, tanya aja dulu istri tetanggamu itu. Kalau nggak ditampar kau, terus kau nanyanya sama suaminya, nih nggak ada, memang adab kau, etika kau nggak ada. Coba aku tanya dulu kau, Aisyah berapa ukuran BH-nya? Coba kau tanya dulu mama kau ukuran BH-nya berapa? Nah, nanti kau minta netek sama mama kau yang udah tua itu. Nih ya, manusia mesum kayak gini, ini harus kita musnahkan ini. Kau mau keluar dari roomku atau kau yang ku keluarkan dari roomku? Hah? Dah. Aku jijik kali aku sama umat yang kayak gini. Umat selangkangan kayak gini. Nampak kali kualitasmu. Kualitas orang-orang yang suka prostitusi. Iyalah, emang otaknya kayak gitu. Orang isinya juga seperti itu. Ngeri ya bun. Emang otak mereka tuh nggak jauh-jauh dari situ, udah aku bilang. Kelakuannya udah kalian bisa cek itu. Ngeri banget ya bun. Iyalah, coba mereka pernah nggak kayak gitu di roomnya si Riva? Sebentar lagi kita menyaksikan film drama Tuhan disiksa sama umatnya. Nggak ada. Mana ada? Yang menyiksa Yesus itu bukan umatnya. Mana ada Oten di situ? Kalau kau bilang Tuhan disiksa umatnya, memangnya ada Oten di situ? Mana ada? Ngarang kau. Murid Yesus itu nggak pernah nyiksa dia. Yang menyiksa itu adalah pagan Romawi gitu. Ini yang typing ini memang si ini bang botol kali. Salam juga Liliel. Jangan botol ntar dipecahin loh sama. Kok Tuhan disiksa bun? Iyalah, dia mau nunjukkan kuasanya. Dia sembuh dari segala penyiksaan itu. Ya, kalau kamu tanya kok Tuhan disiksa daripada Tuhan menyiksa? Tuhan itu maha menyiksa atau maha mengasihi? Justru kamu harusnya begitu pikirannya, ya. Tuhan itu tidak menyiksa, tapi kok bisa Tuhan mau menyiksa? Sama kayak penjahat. Sama kayak company. Tuhan kok kayak itu penjahat yang di film-film pembun-bun itu. Itu kalau disiksa itu nggak apa-apa, say. Bagi Yesus itu nggak masalah disiksa. Kenapa? Orang dia bisa menahankan itu kok, dan dia bisa sembuh dari itu. Kan keren. Kalau ada orang yang tidak tahan siksa berarti lemah. Orang yang nggak pernah disiksa kayak Yesus tetapi mengeluh itu lemah.
aku masih merasakan urat nadiku terputus. Yesus pernah nggak ngeluh kayak gitu? Yesus pernah ngeluh nggak disiksa? Ada nggak waktu Yesus di kayu salib dia mengeluh? Ya, berarti Yesus nggak lemah. Kau baru putus cinta aja kau mengeluh sama Tuhan. Kau lemah. Satu lagi, Tuhan yang suka nyiksa-nyiksa pun dia adalah Tuhan yang lemah. Kenapa? Nggak sabaran. Dora-dora. Nah, seperti itu. Jadi kalau kamu merasa dirimu kuat, jangan mengeluh. Yesus itu kuat, makanya dia tidak mengeluh. Salam Pak Tobias. Makanya dia tuh nggak pernah mengeluh. Jadi kalau ada yang mengatakan Yesus lemah, adakah dia menangis? Mengatakan capek, sakit. Ada nggak Yesus mengatakan dirinya sakit? Dia kuat, dia sanggup menahan itu semua. Jadi jangan pernah kamu bilang Tuhan saya lemah. Tuhan kamu yang lemah. Terus Yesus waktu meninggal siapa yang cabut nyawanya? Nggak ada konsep cabut nyawa. Nggak ada konsep cabut nyawa. Nggak ada dikatakan Yesus dicabut nyawanya. Siapa yang berani menyabut nyawa Tuhan? Ku tanya kau. Siapa yang berani mencabut nyawa Tuhan? Nggak ada yang berani. Dia sengaja menitipkan nyawanya itu kepada Bapa. Makanya Yesus berkata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ya, aku punya kuasa untuk menyerahkannya dan mengambilnya kembali. Jadi Yesus itu tidak pernah dicabut nyawanya, tetapi dia menyerahkan nyawanya itu, dititipkan kepada Sang Bapa supaya dia bisa mengambilnya kembali. Seperti itu. Terus Bapa itu siapa? Bapa itu adalah Allah. Yesus itu adalah firman-Nya Allah. Kalau Bapa itu adalah Tuhan, maka firman-Nya Allah adalah Tuhan. Begitu. Kalau RT 6 mengajarkan damai, kasih sayang, toleransi, maka 100% Indonesia akan bubar. Nggak mungkin itu terjadi. Mustahil. Dora. Apa lagi pertanyaan kalian? Apa ini? Nabinya lihat selangkangan langsung turun rumah. Oh ya? Tapi jangan lupa ya, absen ya teman-teman ya. Absen ya, sama tap lah. Dora. Oke. Salam juga Kokoyu. Kakak asli mana? Aku asli Indonesia, Bang. Walaupun wajahku Uzbek banget ya, tapi aku asli Indonesia. Ya kan? Iya loh, salam Deril. Ya, dari Talo kalau nganggep gue ini orang Uzbek, orang Turki. Kenapa kalau Dede ketawa? Gimana yang tadi nanya? Udah aman? Udah aman pertanyaannya? Masih mau nanyain, masih penasaran sama Tuhan Yesus? Nanti saya jelasin. Siang Bun baru gabung, iya. Langsung aja ya, langsung ambil nasi bungkusnya. Udah tersedia tuh. Karet yang 1 telur, karet 2 isi daging. Langsung aja yang baru datang.
Belum Pak ya. Wahyu, salam semuanya. Untuk aja nggak bilang dari Belanda. Iya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji, Pak Haji, gimana Bandung aman Pak Haji? Sinbi, aman nggak Bandung? Katanya ditemukan temuan BOOM. Gitu. Aku kembali Bun. Langsung aja, langsung makan yang baru balik. Iya, juga dia ngasih berita. Aku tadi udah dapat berita juga katanya. Nih warga Bandung ini ya, semoga dilindungi Tuhan Yesus semuanya ya, dijauhkan dari orang-orang jahat, dijauhkan dari kesirikan, kemusyrikan, dijauhkan dari kezoliman. Amin. Parah Bandung apa tuh? Makan aja kau. Suka aku lah, ada makanan ya makan lah. Kayak jangan kayak orang susah lah nggak makan. Nggak makan ya kan. Iya, Horas juga Bang Boronya 2 kali ya, boro gitu. Hati-hati ya, pokoknya yang mau merayakan Natal berhati-hati. Makin kesini ya kita tahu ya, orang itu penyakitnya sekarang ini adalah penyakit mental. Penyakit yang paling banyak diderita orang adalah sakit jiwa. Jadi kalian hati-hati dengan orang-orang sakit jiwa yang suka bawa-bawa petasan untuk melenyapkan nyawa orang. Ya, tetap waspada. Yang mau Natal boleh happy tapi tetap waspada. Tuh ya. Setan berkeliaran di hari Natal. Enggak hari Natal aja, hari Minggu pun orang itu keliaran. Setan ini bukan hari Natal aja berkeliaran Bang, dari dulu juga setan ini ada Bang. Sejak malaikat itu jatuh ke dalam dosa, setan itu udah berkeliaran. Dari zamannya Adam, setan itu udah kemana-mana. Hai engkau yang mengalahkan bangsa-bangsa, itu ada itu dia saya. Ya kan? Tuhan Yesus melindungi umatnya. Gini Kak Lili L, ya. Tuhan Yesus itu melindungi umatnya gini. Makanya kenapa Yesus itu selalu bilang jangan takut. Kenapa? Kau mati aja bisa dihidupkan, gak usah takut. Jadi jangan takut berlebihan akan kematian. Itu Yesus tuh mau ngasih tahu itu. Segala hal apapun yang menimpa kamu gak usah takut. Janganlah kamu takut pada dia yang bisa membinasakan tubuh, ya, yang hanya bisa membunuh tubuh. Tetapi takutlah kepada dia yang membinasakan baik tubuh maupun jiwa. Nih, jangan. Ini jadi makanya aku bilang nggak ada dasarnya Oten itu takut, nggak usah takut kalian, nggak ada dasarnya ya. Kita itu takut itu bukan hanya pada itu. Ya ampun, lemot kali jaringanku. Mana itu ayatnya? Si Sari mana dia? Nggak ada dia. Ada ayatnya di dalam Alkitab. Coba cari kan, kalian Google ya. Lemot kali nih, aduh Tuhan. Kok bisa kayak gini HP ku ini? Nggak ada akhlak. Ya, jadi kita orang Kristen itu sewaktu di seberang aku takut bunda dengan kematian. Sekarang nggak lagi, ya bagus. Nggak usah kau takut. Lazarus saja mati bisa dibangkitkan. Kok apalagi yang mau kau takuti? Burung di udara nggak kerja, nggak apa aja dikasih makan, apalagi yang kalian khawatirkan? Apa yang kalian? Ku tanya kalian, apa kalian mau mengkhawatirkan apa? Jodoh bunda. Kalau jodoh nggak usah juga. Siapa yang itu nunggu sampai 3 tahun aja dia dapat jodoh kok. Yang menunggu Rahel itu siapa namanya itu? Gak tahu aku. Itu wanita yang dicintainya itu loh. Itu aja dipersatukan Tuhan. Walau bapak mertuanya ini ya, calon bapak mertuanya ini bukan Daud. Yusuf apa Yakub ya, yang dikasih sama Rahel, bukan Rahel Maryam ya. Yakub itu dihalangi bapaknya. Nah, itu kau harus belajar dari situ.
Dia kan cinta kan, dia cinta kan sama si Rahel kan. Nah, itu cinta pertama dia. Sama bapaknya dihalangi, dikasihnya, ditipu dia. Tipu dia, dikasihnya si Lea. Nah, tetap dia nungguin itu. Ditipu lagi, disuruhnya lagi nunggu 7 tahun, ngangon dia. Jadi jangan takut kok sama jodoh, apalagi. Takut. Apa yang kau khawatirkan lagi di dunia ini? Kau tuh harus seperti itu. Jadi orang-orang yang ada di dalam Alkitab itu menjadi role model kamu semua. Kamu pilihlah role modelmu mau seperti apa. Si Laban ya kan? Iya, Laban paman dia itu licik kali. Loh, kau tengok tuh ya. Tapi ini tidak untuk dicontoh ya. Kau tengok Daud. Nah, naksir dia sama istrinya si Uria. Usaha dia. Memang kurang ajar itu. Itu marah Tuhan sama Daud. Ya kan? Jangan kau sampai kayak si Daud kelakuan kau. Naksir kau sama bini orang, kau rancangkan pembun-bunan. Udah gak waras kau. Sampai marah Tuhan memperingatkan dia. Ku ambil nanti semua istri kau, ku suruh kawin sama yang lain. Mau kau? Katanya, ampun dia. Langsung dia ngaku dosa sama Nathan. Kau baca itu. Apalagi yang mau kau takutkan? Yang penting kau tuh di jalur yang benar. Tengok, Yakub itu di jalur yang benar. Tuhan itu di pihak dia. Makanya apa yang terjadi? Diberkati dia. Jalannya itu dilindungi, dibuka jalan sama Tuhan. Tapi kau cara licik, kalau kau pakai cara licik demi jodoh kayak si Daud, mampus kau. Tapi Yakub menipu, Bun. Nama Yakub aja itu memang nipu. Tapi kan dia melawan tipuan dengan tipuan gitu loh. Iya. Jadi tahu nggak? Yakub menipu karena tipuan ini dari si jahat. Sama seperti kematian Yesus. Penipu yang tertipu. Penipu itu, si jahat itu, kan dia tertipu. Yesus itu mati dikira dia berhasil gitu, dikira dia menang. Padahal Yesus bangkit. Itu juga, itu adalah nubuatan dari si Laban dengan Ayub. Penipu yang tertipu. Laban tertipu, sama seperti iblis. Iblis itu tertipu oleh kematian Yesus. Padahal dikiranya iblis kan iblis ini merancangkan kematian kan. Dikiranya iblis dengan dia membun-bun Yesus ya kan, melalui orang-orang Farisi dan orang Romawi, dia menang. Ternyata dia tertipu. Rupanya Yesus itu mati untuk menyelamatkan banyak orang. Rupanya Yesus itu mati untuk menggenapi seluruh nubuatannya. Itu penipu yang tertipu. Jadi itu memang nubuatan. Makanya Tuhan Yesus mengubah nama Yakub jadi apa? Israel. Iya, penipu yang tertipu. Gitu. Ya kan, nama Yakub itu ganti kan? Nah, Tuhan artinya apa? Tuhan sudah memberkati mereka. Tahu kalian arti Israel? Udah dicari, nggak ada dia. Orang tadi aku ngajak ini kok. Tuh, udah aku undang dia. Tuh. Tahu kan artinya kan? Kalian ini nyuruh undang-undang gasbun. Udah lah, males aku. Yang berdebat dengan Allah Israel. Apa yang berdebat dengan Allah Israel? Bukan. Aku tahu Bun, apaan tuh? Salam Sri. Jadi aku nih sekarang tertipu karena tante cantik. Nggak ada pula kau tertipu. Kau memang menipu dirimu sendiri. Jadi ada orang yang tertipu, ada orang yang menipu dirinya sendiri. Nah, ini salah satu orang yang menipu dirinya sendiri. Kok kira aku tertarik untuk menipu kau? Ada orang yang tidak berniat menipu, tapi kamu tertipu oleh orang yang tidak menipu kamu. Artinya kamu menipu dirimu. Aku tahu tapi lupa. Astaga. Nggak tahu kalian arti Israel? El itu Allah.
Israel, bukan Isra Mi'raj ya. BTW, kalian tahu nggak? Tapi ini RT sebelah ya, nggak enak juga aku bilangnya ya. Ya sebenarnya itu dulu namanya bukan Al-Isra, itu Israel. Itu di dalamnya kisah Israel itu. Tapi udahlah, aku nggak mau cerita itu. Banyak kali orang gila di sini. Malas aku. Malas. Jangan lupa tap-tap ya, teman-teman ya. Israel artinya bergumul dengan Tuhan. Bergumul dengan Tuhan. Ngarang kau. Enggak ah. Sore juga Zoe Isabella. Enggak ah. Agak sensitif itu. Nggak takut kali aku kena sial. Tadi aja udah kena sial. R itu Rahel. R itu Rahel. September S-nya apa? Sekarang kamu sama yang lain. Nggak ada itu. Bilang aja bun, nggak apa-apa. Nggak usah lah, males aku. Nek kan kadrun belum bisa. Ini masih kena ajab ini. Nih. Ini masih kena ajab, jadi dia terkunci sampai tanggal 20. Kalian doakan aja dia selamat sampai tujuan ya. Artinya bertahan sampai akhir pun. Enggak ah. Iya kena ajab aku. Mami Merry Christmas. Belum ulang tahun. Belum Natal nanti, menyambut Natal nantilah. Bisa nggak sih kalian itu nanti aja ini ucapkan selamat Natal. Tapi untuk RT 6 boleh belajar dari sekarang. Kalian kan lidahnya agak kaku, ya kan? Nah RT 6 ini boleh latihan selamat Natal. Latihan mengucapkan selamat Natal. Lidah kalian ini kaku kali soalnya. Ya kan? Itu bagus itu. Cobain ya. Ya. Cobain dari sekarang, nanti tahun depan lebih bagus lagi, tahun berikutnya lebih bagus lagi. Kan nggak susah. Ya kan? Kayak gitu. Israel artinya telah bergumul dengan Allah. Tahu tapi lupa. Apa susahnya coba? Nggak apa-apa, Bang. Sama kayak gini ya. Jadi gini loh, The Braver. Ada kata-kata yang susah untuk di narasikan terhadap orang lain. Sebenarnya ya, iya, kepunyaan Allah. Iya, jadi ada sebenarnya orang yang tabu mengucapkan sesuatu yang baik kepada orang. Aku kalau mau mengatakan sesuatu terhadap orang, ini mengatakan hal yang baik. Ya. Itu paling sulit. Ada, kayaknya gampang, tetapi sulit. Ya. Ini dimulai dari aku ya. Aku itu orang yang tidak pernah bisa mengatakan aku sayang sama ibuku. Itu aku malu. Nggak mau bilang kangen sama ibuku pas lagi hidup hadap-hadapan gitu. Itu yang paling nggak bisa. Ya, kayaknya gampang ya bun ya. Nanti kau menyatakan cinta sama pacar kau bisa, tapi sama ibu kau kayak tabu gitu. Kenapa? Ya karena nggak dekat. Giliran udah meninggal aja mamaku, baru aku bilang aku sayang kali sama mama gitu. Nah ini hal-hal yang kayak gini nih susah, mungkin gampang bagi sebagian orang, tetapi sulit bagi sebagian orang juga gitu. Nah RT 6 ini pun sulit. Ada hal-hal yang memang bagi sebagian orang itu tabu untuk dinyatakan. Lebih ke malu ya. Malu tapi mau. Tapi
tapi coba kalian, eh, kalau misalnya mereka mengucapkan yang lain, mereka gampang. THR dong, THR dong. Mereka tuh suka sama orang Kristen itu minta THR, minta diskon. Itu mereka tuh nggak tabu, tetapi mengucapkan selamat Natal itu berat sama mereka. Itu maaf tahun baru uji nyali ya, yang masih punya mama punya bapak bersyukurlah kalian, ya kan. Aku ngucapin selamat Natal sama siapa? Sama kuburan mama. RI ya, kayak gitu ya kan. THR dari Oten, giliran mengucapkan Natal nggak mau. Apa aku kurun? Kristen tidak pernah berkata tunjukkanlah jalan yang lurus, sebab Yesus jalan dan kebenaran dan hidup. Iya, thank you Opa. Itu ya, mau cemana lagi kita bilang, ya kan. Kita juga nggak bisa memaksa orang lain itu untuk setuju dengan kita. Itu satu hal yang sebenarnya kita juga harus paham, ya. Setiap orang itu punya kehendak, setiap orang itu bebas mau melakukan apapun gitu. Yang pahamnya takdir kan nggak bebas, ya kan. Iya dong. Kalau kan karena ada sebagian orang yang percaya bahwa dia ditakdirkan. Nggak bisa ngomong ada. Karena dalam iman kita, antara surga dan neraka itu tidak ada jembatan, tidak terseberangi. Jadi jangan berharap ada jembatan antara surga dan neraka. Salam juga Tony. Bolos spill pohon Natal, pohon terangnya Bunda harus. Minta spill pohon Natal, cemana ini? Udah mau boker aku, woi. Spill pohon Natal nantilah ya, nantilah kita spill pohon Natal ya. Udah pernah perasaan. Nanti lagi kita live ya, woi. Pengen boker aku. Aduh, kenapa orang beristirahat di tempat ibadah tapi dibully sampai meninggal? Udahlah, itu urusan orang itu. Udahlah, ajabnya udah dibayar kok. Iya, aku mau ke toilet dulu. Nanti kita live lagi, tunggulah ya. Ya, teman-teman semua, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kita mendengarkan bersama bagaimana Agatha menjawab kadirun-kadirun gitu ya. Dan semua yang disampaikan Agatha selalu berdasarkan data, berdasarkan fakta. Terlepas dari perbedaan-perbedaan tertentu dalam konsep penafsiran, teologi ya, berbagai macam denominasi perbedaan apapun itulah, kita lepaskan dulu karena tidak terlalu esensial pada hal-hal tertentu termasuk yang dibahas dalam bagian ini. Tapi terlepas dari itu, teman-teman bisa dapat menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh Agatha itu begitu luar biasa gitu ya. Membongkar fakta-fakta, menyatakan kebenaran, dan mereka selalu saja ngeyel gitu ya. Apapun pertanyaan mereka, teman-teman, sebetulnya mereka itu tidak punya tujuan atau niat untuk mendengarkan jawaban gitu ya. Mereka tujuan mereka bertanya hanya untuk pamer kebodohan, yang pertama. Yang kedua, hanya untuk menunjukkan bahwa apa yang mereka katakan selama ini mengenai keyakinan atau agama mereka tidaklah benar, walaupun itu tidak secara langsung mereka tunjukkan ya, tetapi lewat tindakan dan karakter mereka
sudah membuktikan siapa mereka sebenarnya gitu ya. Terus yang kemudian menunjukkan bahwa mereka itu sering sekali memutarbalikkan fakta gitu. Jadi semuanya itu terlihat bukan dari kata-kata ya, tapi dari tindakan. Makanya kalau mereka bilang kami agama damai, kami membawa damai gitu ya, bukan hanya kepada manusia tapi kepada seluruh alam semesta, kita iakan aja pada perkataan mereka. Tetapi kita juga dapat membuktikannya pada tindakan mereka. Terlihat dari apa? Pelarangan pembangunan ibadah, gereja atau gedung ibadah, pembubaran orang yang sedang bersekutu, dan masih banyak hal-hal lain yang menunjukkan bahwa apa yang mereka katakan ini ya sama sekali tidak membuktikan atau tidak terbukti berdasarkan kata-kata mereka ya. Karena kata-kata itu ya hidup dari tindakan gitu. Kalau kata-kata tidak hidup dalam tindakan, maka itu bukan sebuah kebenaran ya. Itu dapat dipastikan demikian. Jadi mari kita menilai orang itu bukan dari kata-katanya, tetapi dari tindakannya. Ya. Tapi kalau kata-katanya benar dan tindakannya salah, ya jangan ikutin tindakannya. Ya. Tapi kalau kata-katanya benar dan tindakannya berbeda dengan kata-katanya, dan apa yang dikatakannya memang tidak terbukti dalam referensi-referensinya, ya kita hindari orang-orang semacam demikian ya. Ya itu teman-teman yang saya sampaikan. Saya mau baca satu firman Tuhan ini karena Natal ya. Yesaya 9 yang juga sering dipakai oleh mereka sebagai nubuatan Nabi Muhammad. Tetapi ini adalah nubuatan untuk Yesus Kristus. Oke. Yesaya 9, kelahiran Raja Damai ya. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan Naftali, maka kemudian hari akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kupatahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya akan disebut orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kuasanya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran, dan sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Firman Tuhan ini khususnya di ayat yang ke 6 ya, atau ayat yang ke-5. Dijelaskan di sini bahwa yang lahir ya itu seorang yang disebut sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kuasanya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Ini adalah seorang yang lahir untuk menjadi penyelamat ya. Nah, kalau ya kaum Kaderun itu mengatakan ya, yang lahir itu yang disebut di sini adalah junjungan mereka. Apakah berdasarkan hal itu, berdasarkan kriteria-kriteria yang dituliskan di sini, menunjukkan bahwa dia betul-betul Raja Damai ya, penasihat ajaib ya, Bapa yang kekal gitu ya? Sama sekali tidak ada tanda-tanda gitu loh. Tidak ada bukti apapun dari
yang kita lihat dari mereka gitu ya. Karena apa yang ditunjukkan di sini dari nubuatan ini membuktikan bahwa Yesus itu yang memenuhi semua persyaratan-persyaratan ini gitu. Tidak ada nabi lain. Ya. Mereka hanya boleh menghayal tingkat dewa, tetapi tidak ada dari nubuatan-nubuatan ini yang membuktikan atau yang menunjukkan bahwa apa yang mereka katakan itu benar ya terhadap junjungan mereka gitu. Ya. Apakah dia raja damai? Kan enggak. Apakah dia penasihat ajaib? Ya kan enggak. Gitu. Ya. Semuanya hanya tertuju kepada Yesus gitu. Ya. Tidak kepada nabi mereka. Ya. Inilah yang menjadi dasar gitu ya. Kalau mereka mengklaim bahwa yang dimaksud itu adalah junjungan mereka, ya tidak terbukti sama sekali ya. Tidak ada dukungan apapun ya, karena berbeda sekali ya karakternya dibandingkan dengan penasihat ajaib. Apakah dia? Mungkin enggak terbukti gitu. Kalau kita mendengarkan diskusi-diskusi yang dilakukan oleh Edis misalkan, enggak membuktikan bahwa dia penasihat ajaib, teman-teman ya. Lebih tepatnya, ya teman-teman bisa jawab sendiri lah ya, nggak usah saya jawab di sini gitu ya. Karena satu hari ketika Edis bercerita itu ya, dia datang ke petani kurma misalkan ya. Oh, kurma ini kalau nggak dikawinkan ya jauh lebih berbuah katanya gitu ya. Dan ternyata orang itu melakukannya dan nggak ada hasilnya gitu. Ya penasihat yang gagal ya sebenarnya. Tapi Yesus nggak begitu teman-teman ya. Dia nggak pernah menjanjikan hal-hal yang tidak benar kepada pengikutnya gitu. Perhatikan ya, Lazarus meninggal misalkan. Oh, orang ini hanya tertidur saja ya, sebentar dia bangun katanya. Ya dia buktikan gitu. Orang tertawa nggak percaya, tapi ya ujung-ujungnya dia buktikan keahliannya atau kehebatannya atau kuasanya. Apakah begitu di sebelah? Kan enggak. Raja damai ya itu udah enggak lagi tuh, lebih tinggi sekali kalau bilang raja damai itu ya. Makanya Nabi yang ke-26 si Paulus sang itu mengatakan ya, yang lebih tepat itu dikatakan itu tidak bisa junjungan mereka itu hanya cocok dibandingkan dengan Paulus gitu loh. Kalau dibandingkan dengan Yesus ya terlalu jauh ya. Terlalu jauh sekali itu. Karena perbedaan yang sangat signifikan gitu ya. Itu yang perlu menjadi catatan untuk kita juga ya. Jangan mudah percaya dengan mereka, apalagi orang-orang yang mudah sekali percaya dengan mereka ya, mudah sekali terpengaruh gitu ya. Itu perlu menjadi catatan untuk kita supaya jangan mudah terpengaruh dengan mereka ya. Kebenaran kita adalah kebenaran yang sejati, yang tidak bisa diganggu dengan apapun ya. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.